Berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang juru selamat. Ya, kita selama ini memahami dan kita imani juru selamat itu adalah Yesus dan tetap Yesus. Tetapi kita juga mau belajar bahwa kalau kita mengimani Yesus juru selamat, maka sikap hidup kita juga harus mewujudkan karya keselamatan Kristus. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan pada kami supaya kami hidup seturut kehendak Tuhan. Seringkali kami melupakan panggilan iman kami. Seringkali kami mengabaikan sikap hidup kami tidak benar, kurang bertoleransi, kurang memperhatikan orang lain. Ampunilah kesalahan dan kelemahan kami. Biarlah kami belajar supaya wujud karya keselamatan Kristus boleh dirasakan oleh setiap orang di sekitar kami. Berfirmanlah kepada kami. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Kuasai dia dengan roh kehidupan dari Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, surat Roma pasal 12 ini mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dan seterusnya. Ya. Ayat-ayat ini mau mengajarkan tentang pola hidup dari orang-orang Kristen. Supaya karya keselamatan Yesus itu tetap terasa dan banyak orang bisa diselamatkan. Kita diundang untuk menjadi juru selamat kecil, bukan juru selamat besar seperti Yesus. Tapi kita bisa menjadi juru penyelamat bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan susah, bahkan orang yang penuh dengan kuasa dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada sebuah desa. Sebagian besar penduduknya itu orang Kristen. Lalu di situ ada gereja Tuhan yang cukup besar. Nah, kemudian desa itu
mulai mengalami krisis ketika orang-orang kaya di sana, termasuk orang Kristennya, tidak lagi hidup secara Kristiani. Banyak pengusaha-pengusaha itu hanya menghendaki keuntungan yang besar untuk diri mereka. Tetapi mereka tidak memperhitungkan bahwa karyawan itu pun membutuhkan hidup bagi keluarga. Bagaimana mereka bisa bayar karyawan semurah-murahnya supaya keuntungan mereka bisa mereka dapatkan sebesar-besarnya. Nah, akhirnya dikatakan desa itu menjadi sepi karena ada banyak tenaga-tenaga tidak lagi mau kerja di situ. Nah, baik orang Kristen maupun bukan. Petani yang tidak mau, pekerja pabrik yang tidak mau, mereka pergi ke tempat lain. Walaupun mungkin butuh kendaraan, butuh waktu, tapi mereka katakan ya kami lebih sejahtera, lebih nyaman di tempat lain. Di tempat sendiri itu kita diperas habis-habisan. Nah, kemudian setelah berjalan cukup lama, yang terjadi adalah banyak pengusaha itu berkeluh kesah karena kurang tenaga, sehingga produksinya tidak maksimal. Dan kemudian mereka menjadi gelisah juga. Kalau pendetanya berbicara, berfirman, mereka sepertinya sudah malas mendengarkan firman. Karena dikatakan, ya gimana, kita kan tetap harus hidup, kita harus tetap dapat keuntungan. Kalau pendeta bilang cuma kasih aja, ya pendeta coba cari karyawan atau pendeta jadi pengusaha. Baru di situ bisa dirasakan. Nah, pendeta semakin bingung juga ya. Sampai satu saat setelah bergumul dalam doa, pendeta itu bisa berjumpa dengan seorang pendeta yang sudah ya dikatakan cukup tua tetapi penuh hikmat. Diundanglah pendeta itu ke desa tersebut, ke gereja di mana desa itu berada. Pendeta itu selesai berkhotbah, lalu dia memberikan nasihat kepada jemaat. Dia berkata begini, aku dengar bahwa desa ini seperti desa yang setengah mati. Ada banyak pengusaha yang mulai kolaps. Ada banyak sawah-sawah yang tidak lagi digarap. Ada banyak peternak-peternak yang ternaknya sudah hilang separuh. Dan seterusnya. Dan mulailah mereka, jemaat itu berkata, betul Pak Pendeta, betul. Lalu kami harus bagaimana? Kami sudah berdoa, kami sudah bekerja, tapi orang-orang di sini keras kepala. Mereka tidak mau kerja di tempat kami. Nah, lalu pekerja-pekerja itu membantah. Mereka katakan, bukan kami yang keras kepala, tetapi pengusaha-pengusaha Kristen ini yang keras kepala. Karena mereka juga tidak mau berbagi hasil dengan adil. Kami ini cuma diperas, yang dibayar semurah-murahnya, tapi dituntut memberikan pekerjaan yang setinggi-tingginya. Nah, terjadi pertengkaran di situ. Sampai akhirnya pendeta itu diam saja. Dan akhirnya jemaat mulai sadar. Mereka mulai diam, satu demi satu diam, dan mereka memandang pada pendeta tamu dengan agak malu. Ya, pendetanya tamu, tapi kok mereka tengkar begitu. Pendeta itu mengatakan, sebetulnya di antara kamu itu ada orang yang diutus oleh Tuhan sebagai juru selamat dan juga sebagai hakim yang adil. Jemaat kaget. Juru selamat, maksudnya gimana? Ya, Yesus itu juru selamat kita. Dan dia juga mengutus ada di antara anggota gereja ini yang diutus menjadi juru selamat untuk menyelamatkan desa ini. Dan dia akan menjadi hakim yang adil. Nah, jemaat bingung, siapa itu Pak Pendeta? Lalu pendeta itu mengatakan, carilah di antara kalian. Nah, selesai, lalu jemaat pulang, dan Pak Pendeta tamu ini juga pulang. Pendeta tamu ini mau pulang berpamitan. Pendeta jemaat itu mengatakan, Pak Pendeta, kalau boleh tanya, juru selamatnya itu siapa? Dia cuma senyum dan mengatakan, nanti akan Anda tahu. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, jemaat ini pulang dengan bertanya-tanya. Loh, di antara kita ini ada seorang hakim ya?
yang akan menghakimi. Berarti tahu dong sikap hidup kita. Ada juru selamat ya, yang artinya bisa juga dia tidak membawa kita pada keselamatan. Mereka mulai berpikir, siapa ya? Apakah yang menjadi karyawan? Ataukah mereka yang pengusaha atau penguasa? Atau siapa? Mereka bertanya-tanya. Tetapi mereka tidak dapat jawaban. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka berpikir begini, kalau memang ada di antara mereka yang diutus oleh Tuhan sebagai juru selamat dan hakim yang adil, tentunya selama ini dia sudah menilai. Dan pada saatnya dia akan menghakimi. Nah, daripada gitu, lebih baik kita mengubah sikap hidup. Akhirnya, satu demi satu jemaat itu mulai mengubah sikap hidupnya. Tidak lagi menjadi egois, tidak lagi mementingkan diri, tetapi bagaimana mereka mengalami kembali hidup dalam kasih yang tulus, kasih yang benar, seperti semula ketika gereja itu hidup, ketika desa itu hidup. Mereka tidak kemaruk, mereka tidak dibawa arus untuk menjadi kaya sendiri, mereka tidak dipengaruhi oleh budaya-budaya yang tidak baik, ya. Satu demi satu mereka mulai kembali, mulai mewujudkan kasih yang tulus, kasih Kristus. Di antara mereka tetap bertanya, siapa? Jangan sampai aku dihakimi. Oleh karena itu, mereka mengubah sikap hidup. Akhirnya yang terjadi adalah bagaimana pengusaha itu mengundang kembali karyawan-karyawan yang sudah pindah dengan perjanjian. Sekarang kamu tidak lagi diperas, ya, tapi kita menyatakan gaji yang baik atau penghasilan yang baik selama kamu bisa memberikan produksi yang baik, kemajuan pabrik juga baik, kamu akan mendapatkan hasil baik. Mereka tanda tangan, ya, sama-sama. Nah, mulailah perusahaan-perusahaan itu bangkit lagi, sawah-sawah mulai digarap lagi, mulai desa itu kelihatan kehidupan. Nah, orang-orang kampung di situ atau orang desa di situ yang tidak Kristen juga mulai merasakan dampak. Dan mereka juga ikut-ikutan mengubah pola hidupnya. Nah, mereka tidak tahu siapa yang akan menghakimi dan juru selamat itu datang dari mana, tetapi dikatakan bahwa akan ada di tengah mereka itu yang menjadi juru selamat dan hakim, ya. Dan itu membuat mereka takut. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, desa itu mulai hidup kembali. Ya, mulai hidup kembali, mulai subur lagi, perusahaan mulai jalan lagi, dan seterusnya. Sampai akhirnya kepala desa senang dan mengatakan begini, Pak Pendeta, terima kasih ya, Anda sudah menjadi juru selamat. Wah, pendetanya bilang, bukan saya juru selamatnya. Nggak tahu saya juga siapa. Nah, tapi kepala desa mengatakan, juru selamatnya menurut saya adalah gereja Tuhan. Orang-orang yang mengalami perubahan sikap hidup. Di mana desa kita tadinya itu penuh kebencian, kekerasan, keserakahan. Tapi ketika mereka mengubah sikap hidupnya, lalu mereka saling menolong satu dengan yang lain, artinya mereka menjadi juru selamat. Pak Pendeta itu malah baru sadar, pintar kepala desanya ya. Nah, kenapa? Karena Pak Pendeta juga cari siapa ya, juru selamatnya siapa selain Yesus. Tapi akhirnya kepala desa lah yang mengatakan juru selamatnya adalah di antara kalian, sesama anggota gereja, saling menyelamatkan. Sama-sama tidak mau dihakimi oleh hakim yang adil, Tuhan Anda, maka satu dengan yang lain sekarang saling menyelamatkan. Menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan desa ini. Dan akhirnya orang Kristen di situ juga sadar bahwa juru selamat yang dimaksud itu adalah di antara mereka masing-masing ketika mereka mengalami perubahan sikap hidup, mereka menjadi juru selamat bagi teman-temannya. Sehingga teman-teman itu mengalami pembaharuan, mengalami kehidupan yang baik juga. Tidak ada lagi kasih yang pura-pura, kasih yang menindas, kasih yang serakah, tidak ada lagi. Tetapi mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, kepala desa akhirnya mengatakan begini, kita punya satu lahan yang bagus, dan bagaimana kalau digarap bersama. Desa ini sudah mulai tumbuh dengan ekonomi yang bagus, alangkah baiknya kalau ditambah dengan desa wisata. Maksudnya, nah di
daerah sebelah sana kan ada tanah yang kosong dan itu milik desa. Lalu kalau kita garap itu bisa menjadi tempat wisata. Sebab kalau kita berdiri di situ, kita bisa melihat pemandangan ke desa sekitar atau ke tempat lain itu dengan sangat bagus. Mari kita garap bersama. Nah, akhirnya penduduk desa juga mulai sadar bahwa iya betul, itu tempat yang selama ini kurang diperhatikan, tetapi bisa menghasilkan kehidupan, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan karya ketika digarap bersama. Akhirnya beberapa pengusaha ikut ambil bagian bersama dengan kepala desa untuk mengubah desa itu atau tanah yang kosong itu menjadi area wisata yang bagus. Dikelola bersama, dibagi bersama, dan kemudian penduduk di situ juga mendapat bagian ketika mereka secara bergilir boleh berjualan. Jadi yang berjualan itu nggak dimonopoli satu keluarga, tidak, tetapi bergilir. Dan orang-orang itu merasakan ada hasil yang baik juga, karena tidak hanya Sabtu Minggu wisata di situ ramai, tetapi setiap hari pun wisata di situ tetap ramai. Karena apa? Karena yang berjualan itu dikelola juga bersama. Ada rumah makan besar dan kemudian dipimpin oleh satu chef yang mereka hadirkan. Nah, yang lain itu tinggal bantu. Bekerja juga di situ. Mereka mendapatkan hasil yang baik juga. Selain pengunjung senang, penduduk senang, terutama Tuhan senang. Karena mereka tidak lagi punya kasih yang pura-pura. Mereka mengasihi dengan tulus. Dan mereka tetap menjadi juru selamat satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Mari kita berbagi nasihat. Mari kita berbagi kebenaran. Mari kita berbagi kejujuran. Mari kita berbagi kasih. Mari kita berbagi kesetiaan dan seterusnya. Nasihat seperti itu terus mereka bagikan. Udah kita jangan jadi orang sombong lagi. Udah kita jangan jadi orang serakah lagi. Udah kita jangan jadi orang yang pura-pura kasihnya. Di antara mereka selalu mengingatkan. Sehingga sekalipun mereka harus kerja keras, tapi mereka merasa damai, merasa sejahtera. Desa itu mulai hidup kembali, area wisata juga menjadi sangat disukai banyak orang, dan mereka merasakan kesejahteraannya. Itulah makna dari pendeta tamu yang mengatakan di sini ada juru selamat. Ternyata yang dimaksud juru selamat bukan satu orang, tetapi masing-masing orang Kristen harus menyelamatkan keluarganya dan juga orang-orang di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa panggilan iman itu sama juga dengan kita. Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Maka marilah kita juga menyelamatkan melalui karya Roh Kudus, melalui pimpinan Roh Kudus, orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu keluarga atau tetangga atau teman bekerja atau siapapun. Mungkin teman lama kita, mereka hidupnya masih di dalam kesesatan. Mungkin juga ada keluarga kita yang belum sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Mungkin juga ada teman baik kita yang masih tidak mengenal ke karya keselamatan Kristus. Patut kita selamatkan melalui kasih yang tulus, tidak pura-pura. Kita menghormati mereka, kita berbagi kasih, kita berbagi doa, kita berbagi nasihat. Tentunya diharapkan maka orang-orang itu akan merasakan damai sejahtera Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan mau mengingatkan, jadilah juru selamat atau penyelamat di antara sesama, sebab kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karya keselamatannya kita bagikan. Kita memang tidak bisa menyelamatkan seperti Yesus, tetapi kita bisa menolong saudara-saudara kita mengenal Sang Mesias, juru selamat yang sesungguhnya, sehingga mereka juga mengalami keselamatan. Biarlah firman ini akan menjadi kekuatan bagi hidup kita hari ini dan hari esok. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ajarkan pada kami untuk kami boleh bersikap sebagai kitab yang terbuka, dibaca oleh semua orang, sehingga semua orang tahu sikap hidup kami ini membawa karya keselamatan Kristus. Dan ada banyak orang boleh diselamatkan oleh sikap hidup kami. Jadikan kami penyelamat bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam kegelapan, supaya mereka juga boleh hidup dalam terang kasih Kristus. Kiranya Engkaulah yang akan bercahaya, Engkaulah yang akan menjadi kekuatan hidup kami, Engkau juga yang akan menjadi juru selamat bagi orang-orang di sekitar kami,
melalui kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabat.